pada tujuan pokok kedatangannya ke dalam dunia ini, tugas yang disampaikan atau diberikan oleh Bapaknya, yaitu menyelamatkan manusia supaya tidak binasa karena maut, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tugas pokoknya itu adalah pengorbanan, mengorbankan diri demi selamatnya umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, semakin Yesus hampir sampai kepada tujuan pokoknya, semakin terlihat orang-orang tidak memahami siapa dia, apa tugasnya ke dalam dunia ini. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudari yang terkasih? Ini kita bisa perhatikan dalam bagian nas ini. Kita lihat pada saat Yesus mulai memasuki kota Yerusalem. Di sana orang banyak menyambutnya dengan luar biasa. Selain mereka menghamparkan pakaian, selain mereka menghamparkan ranting-ranting, mereka juga menyerukan sesuatu yang luar biasa yang terdapat di dalam ayat yang ke-9, yaitu Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bahkan ketika ditanya siapa orang ini menuju kepada Yesus, mereka sepakat mengatakan di dalam ayat 11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kalau kita sepintas menyaksikan apa yang mereka ungkapkan dalam seruan ini, seolah-olah mereka sangat mengenali siapa Yesus. Tapi saudara-saudari yang terkasih, inilah yang saya katakan tadi, Yesus sudah hampir sampai pada tugas utamanya berkaitan dengan pengorbanan dan penyelamatan umat manusia. Tapi semakin orang-orang tidak mengenali dia. Sepintas dari apa yang dinyatakan orang ini, orang banyak ini, mereka sangat mengenali Yesus, tapi sebenarnya tidak, saudara-saudari yang terkasih. Itu yang akan terlihat dalam proses selanjutnya dalam peringatan peristiwa Jumat Agung. Sidang Jumat yang terkasih, karena orang banyak ini menemukan Yesus sudah ditangkap, dia dibelenggu, dia disiksa, dia mengalami penganiayaan yang luar biasa, dan di ujungnya dia menerima penyalipan. Orang-orang banyak ini berbalik arah. Yang awalnya mereka menyerukan keagungan, kemuliaan siapa itu Yesus, pada akhirnya mereka meneriakan pekikan kengerian yang luar biasa berkaitan dengan penghukuman terhadap Yesus, yaitu salibkan dia, salibkan dia. Mereka beralih karena apa, saudara-saudari yang terkasih? Melihat penderitaan Yesus, melihat ketidakmampuan Yesus. Mereka berpikir bagaimana mungkin orang ini bisa diandalkan untuk bisa mendatangkan kepemimpinan bagi mereka untuk bisa keluar dari perbudakan orang Romawi. Mereka berpikir dalam seruan di dalam ayat yang ke-9 itu, Yesus ini memang Mesias, tapi mereka berpikir Yesus ini adalah Mesias secara politik yang bisa memimpin mereka dalam perlawanan terhadap orang Romawi supaya mereka keluar dari perbudakan itu, dari penjajahan itu untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi bagaimana mungkin menyelamatkan dirinya sendiri pun Yesus tidak mampu, apalagi untuk membawa orang banyak dalam perlawanan itu. Inilah yang membuat mereka akhirnya berubah pikiran, berubah seruan, keagungan berubah menjadi kutuk dan penghukuman. Saudara-saudari yang terkasih, dari kesaksian apa yang dilakukan oleh orang banyak ini pada Yesus, sambutan mereka dan perubahan sambutan itu di hari kemudian dalam peristiwa Jumat Agung, mengingatkan kita bersama bahwa saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini berkaitan dengan status kita sebagai manusia, tidak jarang saudara-saudari yang terkasih, karena kedagingan dan kemanusiaan kita, banyak manusia yang sangat ingin diperhatikan dan dipenuhi apa yang diinginkannya. Keegoisan kadang membawa diri pribadi manusia itu untuk selalu ingin mendapatkan apa yang diharapkannya, selalu ingin dipenuhi, selalu ingin dikasihi, diperhatikan oleh orang lain. Bahkan tidak hanya orang, tidak hanya sesama, tapi juga perhatian yang datang dari Tuhan. Sehingga puncaknya sidang jemaat yang terkasih, ketika dirasakan bahwa apa yang diinginkan, diharapkan, dibutuhkan itu selalu ingin dipenuhi, tidak jarang manusia ini menjadi orang yang memerintah bagi sesama, bahkan secara khusus puncaknya adalah memerintah Tuhan karena apa yang diinginkannya. Apa maksudnya, saudara-saudari yang terkasih? Kita menjalani hidup kita di dalam dunia,
Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai manusia biasa tentu memiliki yang namanya kerinduan agar segala perjalanan kehidupan kita ini boleh berjalan dengan baik. Kita memiliki harapan perencanaan dalam hidup kita. Tapi ketika suatu saat kita sampai pada suatu kondisi di mana harapan yang kita miliki itu berbuah pada kenyataan yang berbeda. Ketika kita tidak hanya menerima susu dan madu dalam perjalanan hidup kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada suatu ketika kita mengalami sebuah kegagalan, ketidaksamaan antara harapan dan realita yang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, disinilah iman kita ditantang. Apakah kita tetap mempercayai bahwa Tuhan selalu menyertai